Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku kelas 10 STM Turen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Dan selamat bergabung menjadi siswa di STM Turen. Sebelum pembelajaran dimulai, kita perkenalan dulu yuk dengan guru-guru PPKN di STM Turen. Pertama ada Bu Tuti Setiorini atau biasa dipanggil Bu Tuti. Yang kedua ada Bu Yuspitaningsih atau Bu Yus. Yang ketiga ada Bu Widya Prastika atau Bu Widya. Dan yang keempat ada Bu Asnaul Ilmiah atau dipanggil Bu Ilmi. Bagaimana? Sudah kenal? Ingat-ingat ya guru PPKN kalian? Oke, baiklah. Pertama, pada mata pelajaran PPKN, kita akan membuat kontrak pembelajaran, yaitu peraturan yang harus dipatuhi selama pembelajaran PPKN berlangsung. Dicatat ya di halaman pertama buku kalian. Pertama, siswa wajib memiliki 1 buku PPKN di sampul kertas batik ditambah sampul plastik. Kedua, merangkum setiap materi dan mengerjakan tugas di buku PPKN masing-masing. Tidak boleh pada buku lain ya, apalagi buku campuran. Tidak boleh, no. Dan yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai jadwal. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi guru PPKN kalian masing-masing ya. Kedua, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai hakikat bangsa dan negara. Apa saja materinya? Berikut peta konsep KD 3.1 tentang hakikat bangsa dan negara. Pertama, kita akan belajar mengenai hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang kedua, tentang hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Dan yang ketiga, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertama, tentang hakikat bangsa dan unsur pembentuknya. Sebelum mempelajari hakikat bangsa, kita harus tahu dulu hakikat kita sebagai manusia. Jadi, manusia itu mempunyai 2 kedudukan, yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur jasmani atau raga dan unsur rohani atau jiwa. Sedangkan sebagai makhluk sosial, maksudnya manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan yang lainnya. Jadi intinya manusia itu memiliki kebutuhan pribadinya masing-masing, namun juga tidak dapat terlepas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hakikat bangsa. Apa itu hakikat bangsa? Jadi bangsa ada beberapa pengertiannya. Menurut Efratzel, Otto Bauer, dan Hans Kohn. Kalian bisa menghentikan sebentar video ini dan membaca pengertian bangsa dari beberapa ahli tersebut. Silakan. Jadi, kesimpulannya, bangsa adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita. Untuk menjadi sebuah bangsa, terdapat unsur-unsur pembentuknya. Faktor objektif adalah faktor yang terpenting dalam terbentuknya suatu bangsa, yakni kehendak atau kemauan bersama atau biasa disebut nasionalisme. Ada 2 ahli yang menentukan unsur terbentuknya bangsa, yakni Hans Kohn dan Joseph Stalin. Menurut Hans Kohn, unsur terbentuknya bangsa adalah nasionalisme atau kesamaan keturunan, wilayah, agama, bahasa, adat istiadat, perasaan, dan persamaan politik. Menurut Joseph Stalin, unsur pembentuk bangsa adalah kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat istiadat, kemudian cita-cita, dan persamaan sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terbentuknya bangsa yakni persamaan sejarah masa lampau yang mendorong suatu kelompok manusia tumbuh dan berkembang sebagai suatu bangsa. Yang kedua, memiliki nasib yang sama dalam proses sejarah kehidupannya. Misalnya, seperjuangan untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Yang ketiga, mempunyai akar, bentuk, corak, dan budaya yang sama.
Yang keempat, terdapat ikatan emosional atau tidak terpisahkan dengan tempat tinggal atau tanah airnya. Dan yang kelima, adanya dasar kejiwaan, ide atau cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian lainnya yang sama satu sama lain. Bagaimana sejauh ini? Bisa dipahami mengenai bangsa? Kalian sudah tahu belum siapa itu bangsa? Sekian dulu materi pertama kita kali ini. Mudah bukan? Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi guru PPKN kalian masing-masing. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.